Salah satu pertanyaan terpenting hari ini adalah seberapa jauh angkatan bersenjata Ukraina dapat melakukan kampanye ofensif musim gugur. Sekedar mengingatkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, nasionalis Ukraina tidak bertempur di wilayah Ukraina, tetapi di wilayah Rusia. Semuanya dimulai, seperti yang kita tahu, dari wilayah Kharkov, ketika pasukan Rusia terpaksa mundur ke perbatasan LPR. Kemudian Liman ditinggalkan, kemudian wilayah-wilayah Kherson. Akibatnya, Ukraina mendapatkan beberapa kota penting yang strategis. Serangan pasukan milisi Rusia hanya dimungkinkan di daerah kecil dekat Bakhmut dan Avdiivka. Tragedi di depan masih jauh, tapi ini sudah mengilhami pemikiran yang sama sekali tidak mengenakan. Untuk memahami perkembangan lebih lanjut dari peristiwa, perlu untuk memahami penyebab dari apa yang terjadi. Mari kita mundur beberapa bulan dan melihat dalam komposisi apa angkatan bersenjata Ukraina bertemu dengan tentara Rusia dan milisi. Menurut berbagai sumber, dari 150.000 hingga 200.000 tentara Rusia ambil bagian dalam operasi khusus militer ini. Tentara nasionalis Ukraina, bahkan sebelum mobilisasi, melebihi jumlah pasukan yang terlibat dalam operasi militer, hanya sekitar 250.000 pejuang. Itulah sebabnya, pada tahap pertama operasi khusus, perhitungan dilakukan pada kecepatan kilat serangan. Mereka berharap angkatan bersenjata Ukraina dan unit pertahanan teritorial yang kebingungan tidak akan mampu memberikan perlawanan yang tepat, dan ibu kota pada akhirnya akan jatuh. Kronik berbicara tentang bagaimana peristiwa selanjutnya berkembang. Pertama, jalan keluar dari utara Ukraina, kemudian serangkaian retret, yang disebutkan di atas. Sejak awal operasi khusus militer, pihak Ukraina memilih taktik melemparkan umpan meriam ke musuh, yang sangat sinis bagi warganya. Untuk apa? Pertama-tama, untuk mengulur waktu untuk pasokan senjata dan pelatihan ulang personel militer. Asal tahu saja, yang terakhir dikirim ke garis depan sampai akhir musim panas hanya dalam kasus-kasus ekstrim. Misalnya, pasukan operasi khusus dikirim untuk menahan Severodonetsk. Kebetulan tentara Rusia bersama-sama dengan milisi sedang menumpas bukan bagian yang paling siap tempur dari angkatan bersenjata Ukraina. Itu sebabnya ada ribuan orang yang menyerah dan kehilangan sumber daya yang sangat besar. Juga tidak mungkin untuk meremehkan potensi tempur kaum nasionalis, yang dilemparkan oleh rezim Kiev ke lubang membara. Lagi pula, banyak dari mereka memiliki pengalaman perang, dan juga melalui setidaknya 3 gelombang mobilisasi pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Demi keadilan, mereka menjalankan tugas dengan mengorbankan nyawa dan mengulur waktu untuk nasionalis yang dilatih di luar negeri, tentara bayaran NATO, dan peralatan baru. Oleh karena itu mundurnya pasukan Rusia, yang untungnya tidak menjadi strategis dan fatal. Secara umum, jika kita melihat dengan jernih, rezim Kiev tidak akan mencapai tujuan mengembalikan wilayah selatan dan timur Ukraina. Dalam mimpi Zelensky bulan Juli, wilayah itu akan kembali ke kontrol nasionalis dalam 3-6 minggu. Sudah belasan bulan sekarang. Pemicu serangan Ukraina adalah mobilisasi parsial di Rusia. Kita tidak membahas rencana militer kaum nasionalis, tetapi cukup jelas bahwa mereka memaksa serangan ke Krasny Liman dan Kherson tepat setelah 21 September. Oleh karena itu, kesimpulannya, persiapan tidak sepenuhnya diverifikasi, karena banyak unit langsung berperang dengan kendaraan mereka. Desakan prematur kedua di belakang adalah lumpur dan musim dingin yang mendekat dengan cepat. Tidak heran Zelensky pada akhir Juli berencana untuk kembali ke perbatasan administratif Rusia dalam 6 minggu. Dia memahami bahaya dan keparahan pertempuran di akhir musim gugur dan musim dingin. Tapi sekarang angkatan bersenjata Ukraina dan pasukan Rusia telah ditarik ke bagian dingin dan basah. Dan ini bukan bagian dari rencana NATO dan rezim Kiev. Kampanye pembebasan harus diselesaikan sebelum daun-daun berguguran dari pepohonan. Apa peluang militer Ukraina untuk melanjutkan ofensif lebih lanjut? Pertama-tama, harus dipahami bahwa serangan itu mahal bagi kaum nasionalis Ukraina. Jika pasukan Rusia meninggalkan Kharkov dengan tergesa-gesa, seringkali meninggalkan peralatan mereka, maka Liman dan tanah di luar Dnieper di selatan sudah memberikan pertempuran.
Kaum nasionalis berhasil mengorganisir keuntungan 3 kali lipat dalam jumlah tentara di sektor-sektor tertentu di front. Lebih banyak orang mati saat menyerang daripada bertahan, kecuali, tentu saja, musuh melarikan diri dari posisi mereka, meninggalkan senjata mereka. Jelas kita tidak dapat berbicara tentang kerugian pihak Ukraina, karena wilayah di beberapa daerah tetap berada di tangan Ukraina. Tetapi indikator tidak langsung, seperti kekurangan tempat tidur kronis di rumah sakit dan bukti video tentang penghancuran barisan lapis baja musuh, berbicara tentang kerugian besar bagi kaum nasionalis Ukraina. Tapi tidak kritis, perlu diperhatikan. Kaum nasionalis Ukraina masih mempertahankan potensi ofensif, tidak seperti Rusia, yang masih hanya bertahan dan menunggu pengisian kembali tentara cadangan. Di antara alasan situasi ini bukan hanya kurangnya personel, tetapi juga rotasi pasukan Rusia yang tidak mencukupi. Selama 7 bulan operasi militer khusus, banyak pejuang tidak hanya lelah dengan stres terus-menerus, tetapi juga mendapatkan banyak penyakit yang menyerangnya. Mengalami sakit perut parah, dan sistem saraf yang hancur, dan lutut, leher, dan tulang belakang yang kelebihan beban. Belum lagi luka-lukanya. Semuanya menunjukkan bahwa pada akhir Oktober kemampuan menyerang angkatan bersenjata Ukraina akan habis. Apa alasannya? Yang pertama adalah bahwa musim gugur akhirnya akan datang ke Ukraina dan daun pertama akan rontok dari pepohonan. Ini akan memungkinkan tidak hanya untuk menghancurkan sistem komando musuh secara lebih efektif, tetapi juga untuk mendeteksi lebih mudah dari udara. Situasi akan memburuk dengan turunnya salju pertama, ketika tentara harus menemukan cara baru untuk kamuflase dan menghangatkan tubuh. Kelompok sabotase akan dipaksa untuk beralih ke mode malam, tetapi tidak satu pun tentara di dunia akan memiliki cukup perangkat penglihatan malam dan pencitraan termal untuk melengkapi para nasionalis Ukraina dengan peralatan itu. Tentu saja, semua pernyataan ini juga berlaku untuk tentara Rusia. Tentara Rusia juga harus menghangatkan diri di suatu tempat, melarikan diri dari kelembaban dan menutupi pos penempatan mereka. Tapi ini jauh lebih mudah dilakukan saat bertahan daripada menyerang. Alasan kedua mengapa semangat ofensif Ukraina akan mengering pada akhir Oktober adalah berkurangnya personal. Dan tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Sejak akhir musim panas, para nasionalis Ukraina yang paling terlatih, yang diselamatkan hanya untuk saat ini, dikirim ke medan perang. Nasionalis tidak memiliki motivasi, tanpa profesionalisme dalam pertempuran, mereka tidak akan maju jauh. Barat juga tidak terburu-buru untuk mempersenjatai kembali Ukraina untuk operasi ofensif, tank baru tidak terlihat, mereka tidak terlibat dalam serangan drone dan pesawat, dan rudal operasional taktis untuk HIMARS tidak pernah muncul. Terlepas dari ketergantungan total pada pasokan NATO, Ukraina diundang untuk bertempur dengan apa yang mereka miliki sekarang. Sebaliknya, jika kaum nasionalis mulai mengalami kekalahan lagi, Barat akan mengirimkan sesuatu yang baru. Bahkan mungkin tank atau pesawat tempur non-Soviet. Seperti yang sudah terjadi dengan HIMARS, yang di sejumlah daerah mampu secara signifikan memukul pasukan Rusia. Ini adalah strategi untuk memperpanjang konflik sejauh mungkin. Kepemimpinan militer politik NATO tidak membutuhkan kemenangan awal untuk kedua belah pihak. Alasan ketiga mengapa angkatan bersenjata Ukraina akan kehabisan tenaga untuk maju pada akhir Oktober, paling tidak pada awal November. Terlepas dari keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina yang mengesankan dalam beberapa pekan terakhir, tidak perlu berbicara tentang penurunan potensi tentara Rusia. Rusia masih memiliki keunggulan teknis atas Ukraina. Dengan pengecualian, tentu saja, disiplin ilmu tertentu, intelijen operasional dan pesawat tak berawak. Munculnya serangan kamikaze Grand 2 sudah dapat dibandingkan dengan efek HIMARS di pihak Ukraina. Ini bukan perangkat paling canggih yang menimbulkan pukulan nyata pada infrastruktur Ukraina dan unit tempur. Seberapa besar ini akan mengungkap peristiwa di garis depan, waktu akan memberitahu. Satu hal yang pasti, infrastruktur angkatan bersenjata Ukraina, logistik dan fasilitas pendukung kehidupan Ukraina pada musim gugur musim dingin 2022 akan lebih rentan daripada sebelumnya.
Mungkin saat itulah akan tiba, untuk bertindak di Ukraina secara nyata.